Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX PLR118 yang terinspirasi dari skema box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Deluxe dengan tipe 18700MK1DLX revisi 0, produksi 5 April tahun 2017. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 424 mm. Ukuran magnetnya 220 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 195,5 mm, ketebalan gasket 13,5 mm, ukuran terluarnya 470 mm, dan ukuran antara baut 455 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 457 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 600 watt, program power 1200 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensinya mulai dari 29 sampai 2700 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 101 dB. Kemudian ukuran voice coilnya 99,2 mm. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya ini 29 Hz, DCR 5,2 ohm, KTS 0,3, CAS 0,31, GMS 9,18, MMS 186,6 gram, GMS 0,16 mm per Newton, BL 23,9 Tesla meter, fast 344,4 liter, efisiensi 2,66%, SD 1244,1 cm persegi, dan XMAX 10,9 mm. Untuk poin XMAX, ini sepertinya cukup menjanjikan. Tapi meskipun begitu, nggak ada jaminan pasti kalau XMAX yang tinggi, outputnya pasti akan maksimal. Dan untuk jenis box speaker, ini sebenarnya bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 93,5. Namun bicara mana yang lebih direkomendasikan, ini tentu akan lebih direkomendasikan untuk diaplikasikan pada box dengan lubang angin. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya.
Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1200 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya itu di 45 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 40 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 45 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1200 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 14,7 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 36 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 640 mili, panjang ke belakang 1100 mili, kemudian lebarnya 640 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 550 mili. Namun untuk bagian yang ini, pemasangannya dimundurin 1 mili sebagai space untuk memasang besi pengaman atau grill speakernya. Meskipun begitu, bagian ini nanti bisa di custom aja sesuai ketebalan RAM speaker yang akan digunakan. Kemudian ukuran ruangan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 532 mili. Jadi untuk ruang resonansi utamanya ini tergolong cukup besar. Lalu untuk sekat dinding belakang, di sini gua menggunakan 2 buah, di mana masing-masingnya itu 120 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil di sisi kiri dan kanannya. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis
Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ukuran internal dari portnya. Ukuran internal, jika kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 80 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya juga 80 mili. Sementara untuk tekukan ini ukurannya 80 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran internalnya. Jika kita bicara efisiensi, mana yang lebih baik antara port kotak dengan port seperti ini? Kalau bicara efisiensi, port seperti ini tentu akan jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan port mode kotak biasa. Karena port kotak itu masih menggunakan sudut-sudut yang tajam. Dan jika ada yang pernah membandingkan antara port kotak biasa dengan port seperti ini, dan katanya port kotak itu jauh lebih unggul, apakah volume internal antara port kotak dengan port seperti ini udah sama? Dan jangan salah, untuk port itu tentu ada rumusnya sendiri. Jadi pada intinya kita nggak bisa ngeklaim kalau port seperti ini akan jauh lebih baik dan port seperti itu belum tentu. Jadi gua mengaplikasikan bentuk port seperti ini pada mode planar. Ini bertujuan untuk menghindari sudut-sudut yang tajam dan agar portnya bisa merespon dengan lebih baik. Jadi ini tentu aja bukan sekedar mau ikut tren semata. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplet seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Sementara untuk pemasangan speaker yang paling sering ditanyakan, apakah ini dipasang normal atau magnetnya di luar? Semua itu tentu tergantung selera dan kebutuhan. Karena nilai dari ABP-nya masih di bawah 100, akan lebih direkomendasikan untuk pemasangan mode normal atau magnetnya di dalam. Dan jika lu ingin bikin mode double, lebarnya ini akan menjadi 1262 mili. Sementara ukuran lainnya ini tetap sama. Jadi meskipun di double, ruang resonansi masing-masing speakernya ini tetap dipisah. Meskipun begitu, mode double tentu kurang direkomendasikan karena alasan mobilitas. Tapi untuk keputusan akhirnya ya tentu akan balik ke penggunanya lagi. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX PLR 118, khususnya untuk transducer speaker ACR Deluxe dengan tipe 18700MK1 DLX. Jika nanti lo punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lo yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.
Thank you.